Ya, Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? saya bilang pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin kalau yang mendengarkan kritik, dia kemudian akan menjadikannya bahan introspeksi. Entah itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan sekalipun, kan bermanfaat semua, Tat. Tapi kalau pemimpin yang tidak dewasa mendengar kritik lalu menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan dan menyiapkan buzzer dan fans clubnya. Gitu, Tat. Tapi kalau terlalu ketakutan, Bang Refli, Ah, paranoid, orang terlalu ketakutan habis nonton film hantu, itu ah. pucuk pisang disangka pocong. Itulah persoalannya. Jadi dua orang ngomong Abdul Somad dengan Refli Harun dibilang sedang merencanakan makar. Padahal kita kan Tapi Bang Refli tidak takut nanti kalau dituduh makar. ya kan saya orang hukum, Tat. Ya, saya kan tahu batas-batas di mana orang bisa dikatakan makar dan tidak makar kan. Sepanjang kita menyatakan sesuatu itu tidak boleh. Tidak boleh dilarang. Ya. Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? Ya, pendapat saya tidak. Jelas tidak. Kenapa? Tadi kan dikatakan, orang menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dilarang. Nah, persoalannya adalah ayat-ayat konstitusi itu, yang saya bilang pasal 28E ayat 3 itu, sering dipatahkan dengan undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu undang-undang karet sekali. Kalau kita misalnya menyampaikan konten tertentu di media sosial dengan menggunakan media internet, maka kita bisa dijerat pasal 1 penghinaan, kedua menyebarkan berita bohong. Jadi itu yang menyebabkan kemudian atau menyebarkan kebencian. Jadi 3, kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Dan itu karet sekali, Tat. Persoalan kita kadang-kadang kita tunduk melihat undang-undang tapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu dia berkonspirasi mengumpulkan orang lalu kemudian berpikir bagaimana memecah belah, bagaimana melakukan agitasi, lalu kemudian merebut senjata dan lain sebagainya. Itu baru makar. Gitu. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum, bagaimana dengan kebebasan TKA yang melampaui batas itu? Jadi kalau kita bicara mengenai TKA ya, tenaga kerja asing, maka itu kan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, kan begitu. Nah, ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, ya harusnya dia memperhatikan beragam aspek. Salah satunya aspek kepantasan dan keadilan. Misalnya kan begitu. Kalau pembentukan kebijakan begitu kan, Tat, kita bicara keadilan, kepantasan, ya kan, keterbukaan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian orang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian orang susah makan dan lain sebagainya, loh, malah kita mengimpor tenaga kerja asing. Nah, rasa keadilan orang-orang itulah yang kemudian dia teriakkan tuh, begitu. Mungkin kalau negara kita tidak ada unemployment, ya kan, semua orang bekerja, semua orang makmur, ya seperti Jepang zaman dulu, atau seperti Malaysia, dia impor orang lain untuk bekerja di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan unemployment-nya banyak betul, yang nganggur juga banyak, yang kehilangan pekerjaan juga banyak, kan begitu. Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Wah, luar biasa ini pertanyaan berat sekali. Saya undang Ruslan Buton, biar dia ngomong di depan saya mau apa dia. Kan begitu kan? Daripada dia susah-susah kan? Undang saja Ruslan Buton. Jadi gini, Tat. Kadang-kadang ini porsi ustadz loh, tapi ini kan saya berkontemplasi saja. Saya kadang-kadang heran dengan penguasa ya, kepemimpin bangsa. Kenapa dia selalu ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, searah dengan dia. Tidak mau mengundang orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang sepaham dan searah kan nggak perlu di treatment lagi, sudah dengan sendirinya. Harusnya kan yang perlu didengarkan adalah orang-orang yang berbeda pendapat.
Tapi saya kira dimanapun, Tat. Saya mengalami juga, Tat. Kan saya juga, ya dalam masa tertentu pernah diundang di istana gitu ya. Bahkan saya 4 bulan pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tapi saya mengundurkan diri setelah itu. Saya merasakan betul, kalau pendapat kita sama, teman. Kan begitu? Kalau pendapat kita berbeda, dalam tanda kutip, lawan. Kira-kira begitu, Tat. Ya. Makanya saya bilang memang gak gampang jadi pemimpin ini ternyata. Berjiwa besar, ya, berlapang dada itu sulitnya minta ampun sepertinya, Tat. Gitu. Jadi saya bisa tanya lagi sama Ustadz? Atau masih ada pertanyaan lagi sama Ustadz? Ini Bang Refli. Iya. Sekarang ini kalau kita buka media, iya, hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada, atau hanya sekedar pemikiran, bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang Refli. Kalau ini agak berat saya menjawabnya, tapi saya ingin menjawab lah. Izinkanlah ya Pak netizen sekalian menjawab. Kita ini sekarang ini sedang dijebak dalam politik bipolarisasi. Jadi kelompok, saya katakan kelompok A dan B aja ya. Kelompok A menggunakan isu-isu yang sama, PKI, ya kan? Lalu kemudian macam-macam lah. Kelompok B juga melakukan isu yang sama, khilafah, tadi kan ada khilafah, ya kan? HTI, ya kan? Lalu kemudian apalagi kadrun, ya kan? Lalu macam-macam. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat dalam politik kita, Pak Ustadz, ya. Harusnya politik kita jauh lebih cair. Jangan ada bipolarisasi seperti ini.